Saat melempar koin, munculnya peluang untuk dapat angka atau gambar itu kan 50%. Nah, tapi kalau misalnya dilempar 10 kali, berapa ya peluangnya dapat 6 kali gambar? Atau misal nih peluang kita memasukkan bola kering tuh 70%. Nah, tapi kalau kita mencobanya 5 kali, berapa ya peluangnya biar bisa masuk 3 kali? Tanpa kalian sadari, pertanyaan-pertanyaan tadi tuh punya pola yang sama loh. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Zahra Zalvisa dengan NPM 140610240042. Di sini kita akan bahas tentang distribusi binomial dalam dunia nyata, sukses dan gagal. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Yang pertama, kita akan bahas definisi dari distribusi binomial itu sendiri. Jadi, distribusi binomial merupakan distribusi peluang yang memuat suatu kejadian hanya dengan dua kemungkinan. Nah, dua kemungkinannya tuh apa aja sih? Bisa iya atau tidak, sukses atau gagal, benar atau salah, dan masih banyak lagi. Nah, distribusi binomial ini mempunyai syarat loh. Yang pertama, setiap percobaannya hanya memiliki dua kemungkinan hasil, misalnya sukses atau gagal. Yang kedua, jumlah percobanya tetap. Misalnya nih, kita melempar bola 10 kali. Berarti, angka 10 tersebut menjadi jumlah percobaan yang kita lakukan. Yang ketiga, setiap percobaannya memiliki peluang tetap. Artinya, peluang sukses tidak berubah-ubah selama seluruh percobaan dilakukan. Contohnya, kita punya peluang 70% untuk berhasil memasukkan bola ke dalam ring. Nah, berarti dari percobaan pertama hingga percobaan terakhir yang kita lakukan, peluang kita untuk berhasil memasukkan bola ke dalam ring tetap 70%. Dan yang terakhir, setiap percobaan bersifat independen. Artinya, hasil dari satu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lainnya. Dalam kehidupan nyata, distribusi binomial banyak digunakan di berbagai bidang. Di antaranya ada di bidang industri, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Di sini, aku akan memberikan contoh penerapan distribusi binomial dalam bidang industri. Di dunia industri, perusahaan manufaktur selalu melakukan quality control terhadap barang produksinya. Misalnya, sebuah pabrik mainan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa produk secara acak setiap hari untuk memastikan tidak ada cacat produksi. Nah, setiap mainannya hanya memiliki dua kemungkinan, baik atau sukses, dan cacat atau gagal. Selanjutnya, pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, kita bisa menggunakan distribusi binomial untuk memperkirakan jumlah siswa yang lulus ujian dari total seluruh siswa yang ikut ujian. Kemungkinannya hanya dua, lulus atau sukses, dan tidak lulus atau gagal. Dan yang terakhir, dalam dunia kesehatan, distribusi binomial juga sering digunakan, misalnya saat uji klinis vaksin. Dalam uji klinis vaksin, terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, vaksin efektif atau sukses, dan vaksin tidak efektif atau gagal. Untuk lebih jelas lagi, kita akan aplikasikan ke dalam contoh soal. Sebuah perusahaan farmasi sedang menguji vaksin baru. Dalam pengujian sebelumnya, diketahui bahwa vaksin ini memiliki tingkat keberhasilan 85%. Vaksin baru ini diberikan kepada 20 relawan. Tentukan peluang bahwa tepat 18 dari 20 relawan yang membuktikan bahwa vaksin ini efektif. Pada soal ini, diketahui bahwa N atau banyak percobaan sebanyak 20 dan P atau peluang vaksin ini efektif sebanyak 0,85 atau 85% dan X atau banyaknya sukses dalam 20 kali percobaan sebanyak 18. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita bisa menggunakan rumus dari distribusi binomial itu sendiri. Seperti yang tertera di sini, rumusnya adalah Px sama dengan kombinasi dari N dan X dikali P pangkat X dikali 1 min P pangkat N min X. Di sini kita bisa menghitung satu persatu dan diperoleh hasil akhir sebesar 0,23. Jadi, kesimpulannya, peluang tepat 18 dari 20 relawan yang membuktikan bahwa vaksin ini efektif atau sukses adalah sekitar 23%. Setelah mengetahui beberapa contoh distribusi binomial dalam dunia nyata, kita jadi tahu bahwa distribusi binomial itu bukan hanya sekedar teori atau konsep yang ada. Namun, ternyata distribusi binomial ini sangat relevan dengan banyak situasi di sekitar kita. Dari sini dapat disimpulkan bahwa distribusi binomial memiliki peran yang penting dalam dunia nyata. Di antaranya, dapat membantu dalam mengambil keputusan, lalu dapat memprediksi risiko yang mungkin terjadi biasanya dilakukan dalam sebuah perusahaan. Dan yang terakhir,
Distribusi binomial ini dapat membantu dalam evaluasi kinerja dan kualitas seperti contoh quality control di sebuah pabrik dalam bidang industri. Cukup sekian dari saya, terima kasih.